apalagi bukunya apa tuh, Gagalnya Sistem Kanal ya Bang ya, ada buku yang ditulis saya pernah baca tuh. Jadi, ya, jadi memang karena kontur tanahnya tidak bisa gravitasi dari istilahnya itu dari telaga saat ke bawah, kan sekarang meluncur aja kan, Katulampa. Ya sekarang alhamdulillah pemerintah pusat membantu kan, bagaimana mereka membuat waduk Ciawi dan Sukamahi untuk istilahnya itu mereduksi limpasan lah supaya berhenti istirahat dulu kan begitu. Sehingga mau nggak mau memang di DKI khususnya, kemarin juga sempat diskusi dengan Mbak Elisa malah, saya mampir ke Rujak kemarin. Jadi banjir tuh secara normatif jelas, istilahnya itu secara technical know-how memang itu aja ininya. Jadi publik tuh harus paham juga siapapun gubernurnya, siapapun wakil gubernurnya, banjir mah tetap. Gitu. Tetap, tapi persoalannya adalah bagaimana kita awareness terhadap banjir, pemerintah provinsi, saya nanti bantu Pak Anies, khususnya misalnya banjir lokal. Itu kan harus benar-benar kita bantu supaya jangan sampai terjadi tidak ada banjir kiriman, kemudian banjir lokal terjadi. Tentunya saluran-saluran mikro kan harus kita berdayakan. Istilahnya ada apa ya? Dari kelompok masyarakat ini ada awareness yang tinggi lah. Kan sekarang seolah-olah gini, banjir ada, oh nanti ada Sudin ini yang bantu. Peran serta masyarakat kan boleh dikatakan masih kurang loh Bang. Contoh di Ben Hill dah nih. Kampungnya Abang. Iya. Sampai sekarang udah 3 kali banjir kita ya. Bersyukur pada Tuhan. Iya kan? Cuma persoalannya warga karena memang udah terbiasa ya. Ya sabar. Ntar yo surut sehari. Iya kan? Nah, tapi persoalannya memang gini, bagaimana memberdayakan masyarakat itu untuk supaya awareness terhadap banjir itu menjadi inherent di dalam mereka semua. Misalnya kalau sekarang sih karena di Ben Hill udah biasa banjir, mereka udah biasa. Kalau ada banjir, ada dari BMKG, udah siap-siap deh tuh dia pindah ke atas, lantai 2. Daripada dia belum pindah ternyata sudah genangan banyak. Jadi kalau di Ben Hill udah terbiasa, tapi persoalannya kan harus ada manajemen air yang signifikan sehingga bagaimana kita berpikir nanti banjir di Ben Hill itu terkurangi secara signifikan. Ya, banjir itu kan sumbernya dari mana sih? Pertama dari hujan. Iya. Kedua dari banjir kiriman. Ya. Rob juga Tiga ada. dari rob. Kan sumbernya 3. Iya. Sekarang gimana ngatasi kelebihan air ini? Banjir kan kelebihan air. Iya. Satu, caranya disalurkan ke laut. Gimana? Ya sungai kan dinormalisasi atau dinaturalisasi. Sungai kan. Kemudian tadi bicara Waduk. bicara selokan, got diperbaiki, dikonek supaya terintegrasi ke sungai, sungai ke laut. Kemudian itu mengalirkan. Kedua, air itu diapain? Air kan ditampung. Ditampung di mana? Di situ. Ditampung di mana? Di sungai kalau cukup pasti. Ditampung di mana? Di waduk. Kan begitu. Yang keempat, ditampung di mana? Di tangki-tangki. Nah, jadi ada program yang namanya TRAP. TRAP itu apa? Tampung, resapkan, alirkan, pelihara. Jadi ke depan setiap rumah itu, kayak kita ini kan kalau mandi ada apa tangki air kan, air dipompa dari bawah naik ke atas baru. Nah ke depan air itu sumbernya dari air hujan gitu loh, itu yang dipakai. Nah ke depan kalau kita di rumah punya septic tank, ya kan, tempat apa namanya tuh, nah ntar kita bikin juga tuh model tangki gitu di bawah tanah buat menampung air gitu loh. Itu menampung, itu ada program. Siapa yang punya duit kalau semua orang harus bikin septic tank tambahan? Jadi bentuknya nggak seperti septic tank, dia seperti tangki. Letaknya bisa di atas, bisa di atas permukaan, bisa di bawah tanah. Ya nanti kan kita lihat kalau gedung-gedung harus punya dong. Ya, rumah-rumah mewah harus punya. Kalau rumah-rumah mohon maaf ya kelas bawah begitu, ya tentu bentuknya nanti ada biopori umpamanya. Nah itu kan mengatasi agar air tertampung.
Kemudian kan ada konsep naturalisasi supaya air itu kan kembali turun ke tanah. Nanti dibangun biopori. Jadi semuanya itu sebenarnya konsepnya ada, ide gagasan ada, tinggal mengimplementasikan Sekarang belum. dan mensinergikan. Sekarang sudah dilakukan, tapi kan belum optimal ya. Perlu dukungan master plan yang lebih disempurnakan. Konsep pemerintah pusat apa, konsep pemerintah daerah apa, konsep kita semua apa, harus bersinergi dengan kota-kota penyangga. Yang nggak kalah penting kota-kota penyangga yang lebih tinggi. Bogor. Ya kalau dia tutupan hutannya sekarang tinggal 30%, informasinya berat. Berarti di sana teman-teman saudara kita di daerah Bogor harus meningkatkan hutannya. Jangan lagi ada villa-villa begitu dibatasi. Jadi harus ada disiplin. Lah orang Bogor bilang Jakarta enak nyuruh-nyuruh kita. Enggak, kan memang ada yang hutan. Yang punya villa orang Jakarta. Yang villa memang orang Jakarta, ini harus ditegakkan. Kemudian juga di Jakarta umpamanya ruang terbuka hijau, hutan kota kan harus diperluas. Idealnya kan 30%.